Selamat datang di podcast Misteri Majalah Sandi, di mana kita mencoba untuk mendengar, mempertanyakan, dan memahami hal-hal yang masih menjadi misteri dalam hidup kita. Balik lagi bareng saya, Aris Setiawan. Konon katanya setiap orang itu punya pegangannya masing-masing. Ya saya sih nggak tahu ya, saya itu punya pegangan apa gitu. Karena saya tidak merasakan ada sesuatu yang mungkin melindungi saya kecuali yang Maha Esa kali ya. Tapi ya entahlah apakah itu ada atau enggak. Tapi berdasarkan obrolan, berdasarkan pencarian tim kami, ada nih orang-orang di sekitar kita yang duduk bareng kita saat ini ingin berbagi tentang pengalaman mereka memiliki pegangan. Oke, boleh perkenalkan namanya dulu dari sebelah kiri saya. Halo, perkenalkan, aku Zahra Desa Putri. Halo, perkenalkan nama saya Fira Ulayana Ziha. Halo, perkenalkan nama aku Iklima Najwa Fadia. Oke, ada Zahra, Irial, dan juga Fadia. Nah, di sini yang punya pegangan siapa? Kalian berdua dan Fadia, tim tidak punya pegangan. Selamat merasa tidak punya pegangan. Tapi it's okay gitu. Sebenarnya kita boleh nih untuk share dulu. Maksudnya punya pegangan tuh kayak gimana sih? Karena ya aku pun juga tidak memahami apa ya. Maksudnya aku bisa merasakan emang dua orang samping kiri dan juga kanan saya itu emang agak beda gitu. Tapi pegangan sendiri itu apa wujudnya dan mereka ngapain aja itu yang mungkin itu jadi pertanyaan, dan mungkin ada satu pengalaman yang nanti kita bakal bagikan di akhir gitu, bagaimana pegangan ini bikin sebuah kejadian unik, fenomena unik, dimana Fadia terlibat ya di dalamnya ya. Ya. Oke, seperti itu. Boleh nih untuk berbagi lebih dulu dari Firia. Nah, jadi pertama-tama tuh dari umur 17 tahun, saya tuh baru pertama kali di akhir Desember itu lagi acara UKT silat. Nah, UKT itu adalah ujian kenaikan tingkat. oke. Iya, sabuk. Oke. Terus tuh pas malam-malamnya saya ngerasa nggak enak aja. Nah, habis itu saya ngerasa kok ground gitu. Sebelumnya itu dari sebelum 17 tuh nggak ada. Jadi katanya juga kan dari umur 17 tahun tuh jadi punya kakek saya dulu yang sama kakek saya, terus habis itu pindah ke saya karena kakek saya udah nggak ada, jadi dia ngikutnya ke saya pas umur 17 tahun. Oke, itu kamu merasakannya tepat di usia 17 tahun, hari ulang tahunmu, atau ketika setelah menginjak 17 tahun dan ada momen ketika habis UKT pencak silat gitu, itu malamnya ngerasa Iya. apa ya, kayak jadi macan gitu ya? Iya. Apa ya, meraung gitu Iya, ya? Gimana? Pokoknya pas malam-malamnya tuh kan aku tuh inian ya kan di agak hutan-hutan gitu. Nah habis itu Di hutan? iya. Oh, UKT-nya ini di Iya. hutan? Nggak di hutan banget, jadi kayak pohon-pohon. Terus habis itu kan lagi selesai sholat juga. Nah aku nggak ngerasa nggak enak nih, temanku juga udah mulai kemasukan tuh. Terus habis itu aku malah ngegraung, terus aku ditahan juga. Terus kata pelatihku, wah ini bukan kesurupan, ini punya ada ini mah gitu. Jadi ditenangin gitu. Oke, nah tempatnya itu pokoknya bukan di sekolah, bukan di mana, pokoknya di area luar. area luar gitu ya. Benar. Entah Jakarta atau sekiranya Puncak. Oke, di puncak. Nah, emang tempatnya itu bisa dibilang mungkin agak terkesan horor atau? Benar, terkesan horor, terus juga benar-benar udah lama nggak kepake juga. Ya udah lama nggak kepake. Villa salah. Villa malam-malam gitu, dan temanmu itu ada yang sudah kerasukan. Iya. Nah, tetapi ketika temanmu kerasukan, justru kamu kayak meraung gitu ya, Iya. kayak singa gitu, kayak macan gitu. Iya.
Oke, terus di situ ada guru olahragamu. Guru olahraga Silat, pelatih. iya pelatih. Pelatih nenangin kamu. Iya, soalnya agak kan jadi tuh sensitif, jadi nggak boleh aku diliatin dikit gitu langsung ngeraung gitu. Nggak boleh sedikit dikenain sama makhluk-makhluk lain gitu. Oh, oke. Jadi dia ngejaga gitu. Yang dilakukan pelatihmu kala itu adalah Nenangin terus habis itu benar-benar dikasih surat-surat Bacaan gitu ya, ya? baca-bacaan. Nah, iya. Setelah itu akhirnya kayak kamu ngerasa oh ya lebih tenang gitu. iya. Nah, setelah kejadian itu kamu pulang tanya ke keluargamu atau gimana? Itu belum. Terus habis itu pas ke 2 hari kemudian malamnya aku sendiri sama adik aku dulu sama mantan pacar aku. Terus habis itu lagi bertiga tuh, aku ke belakang rumah kan ada pohon pisang. Terus habis itu bener-bener tanganku begini. Nah, habis itu langsung pada kaget, apa sih, nyesek gitu kan. Habis itu langsung ditenangin juga, langsung adem lagi. Jadi benar-benar harus dibimbing dulu gitu. Karena udah lama ditinggal kakekku kan. Nah, jadi dia butuh bimbingan gitu. Sorry to say, aku kan juga dulu juga jarang ibadah kan. Jadi disuruh kayak ini ibadahnya kurang gini, dia butuh bimbingan. Terus abis itu ya akhirnya aku belajar lebih baik lagi. Jadi akhirnya perlahan bisa, alhamdulillah, aku kontrol sendiri bisa. Kamu tahu kalau dirimu punya pegangan itu setelah di waktu acara UKT itu di puncak atau yang kejadian kedua? Di kejadian 2 karena ditolong sama uwa aku. Uwa itu Uwa paman. paman. Iya. Oke. Coba kasih tahu sama paman kamu kalau Aku ada yang jagain dari kakek. Oke. Tentunya apa atau ya kayak gimana gitu? Kalau yang punya kakek itu harimau. Cuma yang harimau ini yang dulu itu, yang kemarin itu udah diinin lagi, lagi di santrenin lah istilahnya. Karena dia kan lumayan agak agresif ya. Jadi kayak jatuhnya ngejagain aku tapi kayak obses gitu. Benar-benar sekali. Jadi nggak boleh ada yang pendamping lain lagi gitu. Yang buat jagain aku. Jadi benar-benar harus dia sendiri, tapi dia sendiri tuh mau maju takut. Iya. Jadi sekarang juga ada bertiga. Iya. Kaget. Yang pertama ini kan si harimau dari almarhum kakek. Iya. Terus yang kedua ini kan kasih uak juga nih, yang 3 tuh. Yang satu, yang kedua ini merpati putih. Terus yang ketiga yang ketiga itu ada macan juga dari Cirebon. Terus abis itu sama jawara. Jadi benar-benar bentuknya manusia gitu. 4 dong berarti. Iya, cuma yang satu kan lagi pesantren, jadi 3. 3 ini dikasih ke kamu? Iya, dari uak. Waktu itu aku kemarin seminggu lalu benar-benar aku kan dikirimin Seminggu kemarin? Iya. Oke. Dikirimin sama tetanggaku, itu kirim santai. Kayak pengen dijadiin tumbal, gara-gara aku tuh dia tuh tahu kalau aku punya pegangan gitu. Takut kebongkar. Dibongkar apa? Iya, bongkar. Dia lagi ritual. Oh, dia ritual gitu, dan dia tahu kalau kamu tahu gitu. Iya, karena yang punya aku tuh kan nggak jadi, yang punya dia tuh kan wowo ya, gede gitu. Jadi ngadep ke kamarku. Jadi itu yang penjagaku yang macan itu risih kayak gitu. Terus habis itu
akhirnya disamperin ke rumahnya, ngeliat ada 3 orang lagi ritual. Tuh, diganggu, ayahku diganggu, jadi ditindihin gitu, genderuwo. Tapi udah aman sekarang. Oke, jadi sekilas aku recap dulu ceritanya Virial, dan dia itu pertama kali tahu bahwa Sakti ngerasain bahwa Sakti dia lagi UKT pencak silat, pencak silat ya? Iya. Benar, di puncak. Terus yang kedua, beberapa hari selanjutnya di belakang rumahnya dikasih tahu, oh iya dari ruangnya kalau ada pegangan nih harimau gitu, tapi harimaunya akhirnya dinonaktifkan gitu, disekolahin lagi. Iya benar. Bahasanya, dan dikasih viral dikasih sekarang 3 pegangan, merpati putih, macan, dan juga jawara gitu ya. Oke, kita simpan dulu nih, dan kita sekarang mau tanya ke Zahra. Gimana kalau Zahra, pengalaman kamu tahu kalau oh ya aku punya pegangan? Nah ya, awalnya tuh sebenarnya aku sensitif kan, dari aku usia 18 kemarin, 18 sekarang nih kan. Nah aku tuh udah mulai sensitif. Terus pokoknya pas kejadian itu kan, aku juga pernah ada kejadian kan. Kejadian apa tuh? Jadi malam Jumat juga kan posisinya. Begitu kan aku di atas tidurnya kan, sama kakak tuh berdua. Terus kan aku belum mau buat tidur gitu ya. Terus pas jam sekitaran 12:30-an, aku masih nge-scroll TikTok kan tuh. Terus nggak lama ada yang lewat nih kan, tiba-tiba lewat, kayak nggak mungkin orang lewatnya cepet banget gitu kan kak, dari bayangan tembok kan. Nggak permisi juga ya? Enggak juga. Terus kan aku manggil kakak kan, kak gitu kan, tapi nggak disautin kan, tapi nggak taunya dia udah duluan tidur kan ya. Nah terus nggak lama pas aku masih nge-scroll lagi tuh kan, nah pas aku ngeliat ke pintu kamar kan dibuka ya. Tiba-tiba aku diri di situ. Oke. Karena aku lagi diem kan, aku lagi scroll, tiba-tiba kok ada aku gitu kan. Terus aku tuh kayak gitu. Terus kan aku panik kan ya, terus aku langsung benar-benar manggil kakak, aku teriak kan, sampai benar-benar keluarga aku pada bangun semua kan. Aku bilang, tadi di situ ada yang gini menyerupain aku gitu kan. Terus itu gimana? Ya kayak apa gitu. Padahal akunya juga lagi nge-scroll di kamar, di depan pintu kayak gini gitu. Itu kan gini, kayak speechless dong, bisa ngapa-ngapain. Jangan aku tidur. Ketika kamu teriak-teriak itu, sosok bayangan dirimu itu masih ada atau Hilang. Dia kabur gitu ya? Kemana intinya hilang. Pas aku manggil orang tua aku, teriakan itu hilang langsung ada. Oke. Nah dari kejadian itu terus dikasih tahu sesuatu mungkin, atau kamu gimana dari respons keluargamu gitu? Kalau kata keluarga aku sih, percaya nggak percaya pasti juga ada lah ya, kayak yang jagain di rumah masing-masing gitu kan. Nah mungkin itu salah satunya gitu. Terus juga karena salah satunya aku bukannya tidur, aku malah nge-scroll segala macam. Jadi kan otomatis kayak wah orang belum tidur nih, apa diwujudin aja gitu kan. Jadi juga aku pertama kali banget, sebelumnya aku nggak pernah namanya benar-benar ngeliat itu aku sendiri gitu loh. Aku cuma sensitif aja kalau buat ngeliat, nggak pernah sama sekali, baru itu. Kalau dari keluargamu sendiri, ada kecenderungan cerita nggak? Oh iya, keluarga besar itu punya pegangan gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tapi ada kemungkinan kalau sosok itu entah entah ngejagain kamu, atau mungkin memang dia itu nungguin di rumah kamu gitu ya. Dan kamu punya kecenderungan PK sama hal-hal tersebut. Oke, selain di rumah? Ada, pernah juga lagi kayak aku di rumah saudaraku. Sama hal itu juga, kayak tiba-tiba ada yang lewat aja gitu, kelas. Terus pas aku nengok nggak ada, udah habis itu aku kan diem. Terus aku udah takut banget kan. Habis itu aku turun ke bawah. Habis turun ke bawah, nggak lama aku cerita tuh kan, di sini nih ada, tadi tiba-tiba ada yang lewat gitu kan. Aku malah yaudah biarin aja, itu mungkin kayak cuma sebentar doang baru itu kayak aku merinding banget sih tuh kan. Ya udahlah, aku juga ngerasa sih ya. Pernah nggak ada sampai satu kejadian gitu, entah kamu
yang mengalami gangguan atau orang-orang di sekitarmu lagi kena gangguan dan kamu terlibat di dalamnya? Sejauh ini belum ya? Belum. Dan kejadian kalau misalnya kamu ngerasain itu cukup sering atau enggak? Misalkan tadi kan kamu bilang di rumahmu, di depan kamar, sama di rumah saudaramu ya? Iya. Atau lagi mungkin? Nggak ada sih Kak, itu aja. Itu ya? Iya. Oke. Nah, satu punya kepekaan, satunya punya pegangan ya. Bisa dibilang mungkin aku juga punya kepekaan juga gitu, walaupun aku juga bukan orang yang bisa kayak ngeliat cukup nyata ya kayak Sarah gitu. Tapi ada satu cerita kalau misalkan ya ini dari guru kalian, tapi kita nggak akan sebut nama sekolahnya seperti itu. Ada momen ketika sekolah kalian kesurupan massal. Ya. Iya. Nah, Benar. itu. Nah, aku boleh tahu dong ceritanya kurang lebih mungkin dari Fadia, boleh berbagi tuh. Jadi sekolah kita kan ngadain yang namanya perjusa, Apa tuh? perkemahan Jumat Sabtu. Itu tadinya oke. tuh kita menginap sehari ya, Jumat sampai Sabtu ya. Ya. 2024. Iya benar 2024. Nah di situ pokoknya kita persiapin semuanya lah, dari mulai pagi, malam sampai malam gitu kan. Terus niatnya di malam itu bakal ada pentas seni nari, api unggun gitu. Lokasinya Di sekolah, di lapangan Di sekolah. sekolah nantinya. Oke. Udah firasat nih, karena tari-tariannya aja tari-tarian yang kayak serem gitu, Kak. Mendukung banget. Yang serem maksudnya gimana? Kayak misalnya kayak tari Bali, maksudnya tari-tari yang emang takutnya tuh ada makhluk halusnya juga yang datang gitu, karena tariannya tuh kayak gitu. Nah, berjalan lancar dari pagi sampai maghrib itu masih lancar semuanya, masih aman gitu kan. Nah, jadi kita kepepet waktu karena kan sebelumnya itu kita ke pasar dulu. Nah, maghrib ini kita mau masak, makan. Nah, itu tuh sebenarnya udah kepepet waktu, jadi kita nggak sempat mandi. Jadi semuanya tuh nggak sempat mandi. Itu kan mau sholat maghrib ya. Akhirnya, nah si cewek-cewek ini pun banyak yang lagi haid juga. Nah, akhirnya kita nggak sempat makan. Kita udah selesai masak-masak. Terus kita tuh nggak sempat makan. Kita malah ngutamain mandi dulu karena kita mau sholat maghrib. Nah, kita mandi semuanya itu bener-bener rusuh banget di kamar mandi karena kita keburu-buru maghrib sholat, cewek-cewek itu ngomong kasar semua, ada lah pokoknya ngomong kasar. Terus banyak yang lagi haid, jadi katanya ada juga yang buat buang pembalut sembarangan, kayak masih ada darahnya juga. Itu kan maghrib dan itu ricuh banget, bahkan nggak cewek nggak cowok tuh ngeluarin omong kasar, terus kayak nantangin. Itu buat yang cowok-cowok tuh kebanyakan kayak pada pengen uji nyali lah, pada nantangin semua Kak. Nah terus kita kan belum percaya sama hal-hal kayak gitu ya. Nah udah kayak gitu sholat maghrib lah, semuanya pada sholat maghrib, sedangkan yang cewek-cewek haid ada yang duduk di belakang, sama kalau aku sendirian di luar makan sendirian tuh aku di luar bukan musola, aula ya, pokoknya kita semua sholat di aula. Tapi kejadiannya pas sholat isya, kalau nggak salah isya apa maghrib ya? Isya, iya sholat isya. Sholat isya itu semuanya pada di aula, bahkan guru-guru pun di aula semua. Guru-guru, murid-murid itu pada sholat semua, tinggal cewek-cewek yang nggak haid yang di luar sama di belakang orang yang sholat. Aku lagi di luar, nah terus itu di Allahu Akbar pertama apa kedua? Dua ya. Pas Allahu Akbar kedua, nah si Ulay ini tumbang. Di Allahu Akbar yang kedua itu pertama kali itu. Nah dia jatuh, keadaannya dia habis berdiri Allahu Akbar itu dia jatuh nih si Ulay ini. Nah aku bangun, wah kenapa tuh ada yang gubrak kan? Aku kan dari luar aula, gitu. Aku ngelihat, nah teman-teman aku yang haid kan yang di dalam itu pada maju semua ke si Ulay ini ngebantuin. Nah sedangkan aku nggak ikut ke dalam. Aku malah nyari bantuan ke orang lain karena ngelihat teman-teman aku tuh, aku ngerasa kayak mereka kan nggak bisa ya, maksudnya kayak ngeluarin yang di Ulay ini. Nah jadinya aku nyari guru. Itu kan aula itu di lantai 2. Nah, jadi aku nyari pertolongan itu ke lantai 1, lantai dasar itu aku nyari pertolongan kan. Aku turun ke bawah itu keadaan gelap banget, sama sekali nggak ada orang, itu aku takut banget. Keadaan di lantai 1 itu sama sekali nggak ada orang. Aku
aku jalan sampai ujung, aku ngeliat lorong-lorong itu sepi, bener-bener gelap, dan aku ngira tuh di ruang guru ada orang, ternyata sama sekali nggak ada orang di ruang guru pun. Nah akhirnya ada yang rokris itu di UKS. Nah akhirnya aku masuk ke UKS itu, aku keadaan panik banget, gemeteran gitu. Terus aku nangis di situ, aku ke ruang UKS, ke rokris lagi pada baca doa, aku buka gubrak pintunya, mereka lagi berdoa semua nyanyi gitu kan. Terus aku gubrak pintunya, itu tolongin di atas di UKS, di aula. Kenapa pada ke aku semua, kenapa, tenang, kenapa gitu. Itu apa namanya, kesurupan gitu. Aku udah panik banget. Karena pas aku turun tuh yang udah mau kesurupan tuh nggak cuma Ulay doang, udah satu-satu runtuh sampingnya sini tak ya Nita. Enggak. Bukan nih Kak sebetulnya ya. Oke, sampingnya Ulay ini ada yang udah pada runtuh juga kan. Akhirnya aku turun, nah udah selesai. Nah si anak-anak rokris ini pada ke atas, sedangkan aku stay di bawah. Aku gak berani ke atas lagi karena aku takut banget kan. Akhirnya udah satu-satu runtuh. Nah ya udah aku tunggu di bawah. Nah satu-satu itu dibawa ke apa namanya, ke ruang guru apa UKS. Ya pokoknya satu-satu dibawa ke lantai 1, terus dibawa ke ruang guru. Nah udah itu Kak, itu udah mulai ricu, jadi satu-satu digotong. Jadi ya satu-satu runtuh. Jadi sholat isya itu selesai. Tapi nggak semuanya sampai selesai, jadi pada runtuh pada saat sholat isya, semua itu runtuh semua itu. Jadi digotong satu-satu ke bawah, tapi tetap saya tetap dilanjutin sampai akhir gitu. Walaupun keadaan lucu kayak keadaan lagi pada ini semua, tetap aja sama kakak-kakaknya, ayo cepet kita ini apa namanya rapi-rapi sini, pada di sini dikumpulin jadi satu. Kita disuruh tepuk tangan, kita disuruh apa ya, yel-yel perjusa lah, apalah gitu, kita masih disuruh kayak gitu. Aku udah panik, teman-teman aku udah pada jatuh semua. Kita lagi tepuk tangan nih, dari depan ada temen aku cowok digotong, dia gini-gini. Kan keadaan udah ricu banget Kak. Maksud aku berhentiin dulu gitu, atau kita dipulangin gitu kan. Ini malah sampai hampir semuanya kena semua jadinya. Jadi teman-teman aku yang di samping-samping aku duduk pun pada jatuh semua, pada tumbang juga. Udah sampai akhir kayak gitu aja terus Kak. Sampai akhirnya pada minta pulang. Oh iya, dan itu peralatan-peralatan kita itu dikumpulin. Jadi yang megang HP itu cuma satu kelompok satu orang. Nah aku di kelompok aku tuh aku yang megang HP. Jadinya aku ngabarin mama aku duluan buat jemput aku. Jadi yang lain teman-teman aku masih ada di situ buat jemput aku, Mom. Jadi aku nyempetin waktu buat jemput aku. Nanti mama aku nyebarin ke seluruhnya. Jadi mama aku tuh ngasih tahu ke grup kalau misalnya lagi ricu. Mama-mama yang lain tuh udah pada pada khawatir, dan guru aku bilangnya keadaan di sekolah tuh aman-aman aja, sedangkan anak-anak udah pada tepar semua. Nah akhirnya mama aku sama yang lain tuh ngebocorin kalau anak-anak pada kesurupan semua. Akhirnya yang lain orang tua pada datang ke sekolah buat jemput. Itu jam berapa ya? Jam 9 sampai jam 10 kalau nggak salah. Itu di hari Jumat itu. Di hari yang sama. iya. Itu berarti dari jam berapa? Isya, dari jam 7 sampai jam 11 itu baru kelar semuanya. Begitu Kak. Bener-bener. Kurang lebih itu yang awal-awal ketika sholat isya itu yang mengalami gangguan gitu sampai rubuh gitu tuh sampai berapa banyak? Semua Kak. Semua. Berderet-deret gitu ya. Merembet gitu. Merembet, satu-satu tumbang. Jadi pas ini temen aku kan di kelas kan masih banyak ya, maksudnya banyak yang cerita katanya pas ini juga udah nggak bisa, udah lemes semua gitu loh. Akhirnya ya udah pada tumbang satu-satu. Kamu di situ kan tidak kabur kan ya seperti di Panja gitu ya Sarah ya. Yang kamu lihat gimana? Nolongin si Kiriel ini yang sedang kesulitan Kak. Terus aku bantuin gotong buat pindahin ke musola. Dan tuh aku nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh aku nangis aja gitu loh pas gotong dia. Entah itu perasaannya atau gimana, pas saya gotongin gitu kayak sedih aja gitu. Terus kayak mau nggak mau yaudahlah disuruh keluar juga kan daripada ntar kena juga. Akhirnya turun ke bawah. Dan itu tuh teman-teman aku juga pada maksudnya kayak, lah aku nangis kenapa? Terus aku bilangnya tadi habis gotong si Kiriel bawa suasana mungkin gitu. Terus kata terus kata kakak pramukanya, oh emang kayak gitu biasanya kalau ada yang kerasukan gini suka, maksudnya kayak rasanya tuh kita bisa ngerasain sedihnya gitu ya. So dari situ pas aku duduk pun kayak aku masih nangis gitu Kak, kayak masih nangis kejar banget lah, sampai aku ditepok-tepok buat dikira aku tuh masih
masih sadar atau enggak gitu. Soalnya aku masih sadar, cuman kayak aku tetap aja nangis gitu. Terus gak lama teman aku sebelahnya Fadia juga kena. Sebelahnya Fadia juga kena. Teman aku iya. Terus dia langsung panik juga kan. Aduh aku takutnya tuh malah kena ke aku gitu kan. Sudah, akhirnya aku dibawa ke UKS tuh buat tenangin. Pas nggak lama di UKS mati lampu kak. Ya? Mati lampu, bener mati lampu kan. Nah terus posisinya teman aku nih cowok samping aku ya, tiba-tiba dia ngereak gitu kak, kayak tiba-tiba kemasukan gitu, karena kan aku takut ya, takutnya kayak aku diterkam atau gimana gitu kan, namanya juga pikiran orang-orang takut. Terus aku mati lampu, terus gak lama pas dia udah kemasukan gitu, lampunya langsung nyala. Nah, terus gak lama dari itu aku dipindahin lagi ke ruang guru tuh. Di ruang guru ada lagi yang kerasukan, entah siapa. Jadi itu nggak cuma di aula itu, tapi Iya. ketika disebar orang-orang yang mungkin sedang dalam yang udah rubuh itu kan ada yang kayak kamu ditawanya nanti kemana? Ke UKS. Terus ada yang dibawa ke ruang guru. Iya. Iya, Itu setelah dipisah gitu kan malah malah makin banyak lagi. Iya. Satu gitu. yang kamu rasain saat itu cuma rasa sedih aja waktu Sedih aja ya. nonton viral gitu, terus nggak ada kayak ngerasa apa gitu di dirimu gitu. Bisa aja. Bisa Iya. karena Takutnya nyamber ke aku gitu loh. dan ketika itu pun akhirnya kamu juga setelah apa ya kejadiannya itu Fadia itu kan sempat pulang lebih cepat ya. Nggak juga sih kak. jam 9-an pulang. Aku jam 9:30-an baru pulang. Oh, ketika kondisi dia tuh sedikit lebih tenang atau makin tenang atau gimana? Masih sama. Masih sama kak. Puncaknya tuh jam 11-an. 10, jam 11 tuh udah mulai pada reda-reda gitu. Jam 10 puncak langsung pada naik semua tuh. Naik semua itu kondisinya maksudnya gimana? Nggak maksudnya pada kerasukan semua kak. Masih kerasukan kak. Jam 10 kamu udah pulang ya? Iya aku udah pulang. Itu kita pulang nggak bawa apa-apa nyeker. Aku yang penting pulang. Baju Pulang juga ganti kita baju pakai. udah. Yang penting aman. Temen-temen gue bilang. Oke, jadi Astagfirullah. jam 10 yang masih berada di sekolah, sedangkan sebelum jam 10 itu sudah ada sebagian yang pulang ya. Iya. Yang tertinggal di sekolah ini yang Yang masih. kena gitu. Dan yang menenangkan adalah Sampai panggil ustadz-ustadz yang dekat sana, terus guru-guru sih yang paling itu. Karena gurunya juga dikit banget. Aku sampai kontak ke guru-guru, itu kan aku megang HP ya, aku kontak guru-guru semua buat nyebarin ke satu sekolahan guru-guru biar pada tahu gitu. Karena di situ dikit banget kan, gurunya dikit banget. Jadi yang nolongin juga dikit. itu kan sumbernya dari viral tuh. Iya. Ngebangunin semuanya. Iya, jadi tuh pas di rokaat kedua tuh benar-benar kayak kau ngerasa nangis ya, pengen nangis. Cuma aku pengen jangan nangis dong, kayak langsung tiba-tiba tiduran. Terus habis itu benar-benar tambah kejer. Ya udah habis itu geletak, benar-benar udah istighfar tuh pengen istighfar susah kan, mulut benar-benar kayak ditekan gitu, gimana sih, kayak susah ngomong gitu. Benar-benar ya udah dibawa ke musola. Pas Itu kamu bisa kayak ngelihat dan sadar atau setengah sadar atau setengah sadar, tapi bener-bener itu kalau untuk bicara tuh bener-bener susah banget ya kak, disuruh istighfar gitu-gitu bener-bener susah. Terus habis itu akhirnya ditolongin sama guru agama sama kakak pembimbing pramukanya, udah tuh sadar. Habis sadar ditelepon ayahku, akhirnya sama ayahku dibersihin sendiri, bener-bener di itunya mereka udah dibuang lah gitu kan dari dalam tubuhku. Terus habis itu setelah itu aku langsung pulang. Bener-bener aku balik pulang paling pertama. sebelum Fadia dan juga Iya, benar. Oh, kamu yang bikin kericuhan, kamu yang pulang. Karena mungkin kan kalau maghrib kita sholatnya nggak barengan kak. Maksudnya kayak yang cewek dulu atau cowok dulu gitu, nggak barengan. Jadi terpisah, mau sholat ada yang sholat, ada yang enggak juga. Nah tapi pada sholat isya ini semuanya seluruhnya tuh di aula semua berjamaah. Nah makanya mungkin pas dia jatuh kan Allahu Akbarnya dikencengin juga ya pas Allahu Akbar itu kenceng banget kayak di film horor kakak tahu. Itu bener-bener kenceng banget, aku sampai merinding pas mendengar Allahu Akbar itu. Akhirnya pas Allahu Akbar itu mungkin
pada bangun semua satu penghuninya, makanya pada berantem mungkin. Apa yang bikin dirimu waktu itu kayak setengah sadar gitu? Bener-bener kayak melek aja Kak, kalau dimeremin tuh bener-bener abis nanti, nggak sadar. Terus yang bikin tiba-tiba kamu kayak tadi bilangnya kepingin nangis gitu ya? Oh iya, Perasaan kayak gitu tuh kenapa? ngalir aja kayak bunyi. Kan aku udah baca kan, baca surat-surat, kok aku bawaannya mau nangis nih, kenapa? Aku bener-bener kayak baca terus, kok lama-lama jadi aku goyang gitu Kak. Terus langsung tiba-tiba langsung jatuh gitu aja. Mungkin gak tahu ya dari apa, dari yang di sananya juga. Menunggunya. Iya, karena kan bisa dibilang sholat kan harus bersih. Nah, itu mungkin penghuni sana harus ini kali ya, harus bersih-bersih dulu gimana gitu. Itu benar-benar belum sama sekali bersih gitu. Ada yang halangan juga. Terus apa ya kalau nggak salah? Halangan kan nggak boleh sholat ya? Iya, nggak Cuma boleh. bungkus halangannya itu Kak, yang bekas halangannya takutnya kan ada yang sembarangan, gimana nih naronya gitu. Jadi sensitif banget. Oke. Nah, itu mungkin kalau aku mencoba menggunakan perspektif kalian tuh mungkin karena kondisi sekolah jadi kurang bersih ya, kotor gitu lah, karena entah tadi itu teman-teman pembalutnya kurang dibungkus dengan rapi gitu, atau mungkin juga ada yang nantangin juga kan, sampai dibilang lah, mungkin penunggu di sekolah itu kayak nggak terima gitu ya, merasa terganggu gitu, dan akhirnya nyerang ke kalian. Iya, semuanya nyerang ke semuanya gitu kan. Pada waktu itu tuh peganganmu gimana? Peganganku itu belum apa terlalu ini banget, benar-benar masih belajar juga kan Kak. Nah itu benar-benar ya udah ngegraung doang, benar-benar sama ayahku yang ngebersihinnya. Jadi semuanya yang bersihin maksudnya? Yang itu makhluk-makhluk yang ada di sekolah gitu, yang ada di tubuh aku, masuk ke tubuh aku langsung bersihin. Terus kalau yang itu udah tuh benar-benar tenang, aku bilang kayak udah tenang gitu, dalam hatiku aku bilangin gitu. Jadi dia giniin situasi, sebenarnya dia ngelindungin aku doang gitu, benar-benar nggak boleh ada sedikit pun kesentuh gitu. Oke, jadi ketika misalkan berada mungkin di area yang ada penghuninya gitu, itu peganganmu itu kayak reaktif. Iya, jadi sensitif gitu. Sensitif seperti itu. Nah, bisa aku itu nggak semacam simpulkan nggak kalau ya ternyata di sekolahnya kalian juga itu kurang lebih juga kurang aman nih gitu. Ada cerita-cerita horor sebelum fase kesurupan massal gitu atau? Nggak ada sih Kak, karena waktu paskibra pun itu malah di lantai berapa waktu itu ceritanya, lantai 2 ke lantai 3 mereka pun nginep dan sama sekali nggak ada kejadian seperti itu gitu. Makanya itu pertama kali banget kenapa bisa kesurupan massal. Nah kita tuh kan juga bingung, bertanya-tanya juga kan, ini sekolah pernah nggak di ngajiin, didoain gitu-gitu. Pernah nggak sih? Ada yang udah pernah jawab belum? Belum. Dan katanya dulu sekolah kita bekas apa? Kayak ini apa sih? Kalau sawah bekas sawah juga kan, itu situ. Oh iya benar. Iya. Jadi bekas sawah dibangun sekolah. Sejauh sebelum itu tidak ada kayak peristiwa-peristiwa horor gitu? Enggak sih Kak. Belum ada. Itu bisa dibilang kelakuan kita sebagai manusia yang mungkin sembrono, nantang-nantang gitu tuh, yang justru memicu mereka para penunggu yang sebelumnya itu ya udah tenang-tenang aja, santai-santai aja, jadi mungkin sensitif emosi mungkin ya. Oke. Nah setelah hari dari tadi itu Pak Perjusa. setelah perjusa gitu,
hari berikutnya entah ada yang datang ke sekolah entah Sabtunya atau Seninnya seperti itu. Sabtu apa minggu ya? Sabtu. Sabtu itu diperbolehkan buat ambil barang-barang. Sabtu pagi, Sabtu Iya. siang gitu ya. Ditemenin sama anak perjusanya ya, buat kita naik ke atas buat ngambil barang-barang yang ketinggalan. Gitu. Anak perjusa itu maksudnya anak pramukanya? Iya, anak pramukanya. Terus ada itu nggak konfirmasi dari pihak sekolah gitu, ada oh iya kemarin ini karena gini gitu, atau ya udah di lewat aja Ada nggak sih? respon sekolah gitu? Mungkin dari respon yang pramuka Kakak ini. pramukanya, iya kakak pramuka intinya mungkin. Ya dikasih tahu karena kita kurang bersih mungkin, atau omongan kita nggak dijaga gitu-gitu. Nenangin sih. Nah, menurut aku ya hal yang aku cukup setuju sama omongannya kakak pramuka ya. Mungkin ya sangat mungkin nih walaupun beberapa orang nggak bisa lihat secara langsung gitu, oh iya di sini ada menunggu apa gitu dan tidak ada penampakan secara langsung ya, bukan berarti kalau ya kita ini hidup sendiri di dunia ini. Sangat mungkin ada sosok-sosok lain yang hidup bareng kita, entah dia itu mungkin ada yang karakternya usil, ada juga yang karakternya itu tenang-tenang aja. Nah justru kita sebagai manusia seharusnya juga nggak usil nih gangguin mereka gitu. Seperti itu. Oke, ya. Thank you banget ceritanya buat Zahra, buat Virial, dan juga buat Fatia. Dari sini kita bisa belajar banyak hal, dan semoga teman-teman bisa ngambil hikmahnya. Biarkan hal-hal yang mungkin masih menjadi misteri, biarkan menjadi misteri, dan kita nggak usah menuntut untuk mendapatkan sebuah hal yang jelas nyata untuk kita pahami. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, bye. Bye.